Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar di rumah, patuhi 3M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Nah, sekarang kita simak videonya ya. 9 subtema 1 pembelajaran 5 dan 6. Materi pembelajaran ada SPDP, menyanyikan lagu sesuai dengan tempo dan tinggi redah nada. IPS, mengidentifikasi kegiatan ekonomi berdasarkan ketersediaan sumber daya alam. Bahasa Indonesia, menyusun pertanyaan wawancara berdasarkan teks. Nah, yang keempat ada PPKN, menjelaskan hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Nyanyikan lagu sesuai dengan tempo dan tinggi redah nada. Tempo merupakan cepat atau lambatnya lagu saat dinyanyikan, sedangkan nada adalah bunyi yang teratur saat dinyanyikan. Saat bernyanyi, kita juga dapat melengkapi dengan musik ritmis. Nah, musik ritmis terbentuk dari berbagai bunyi alat musik tak bernada ya. Ini ada contoh alat musik ritmisnya ya. Nah, bunyi-bunyian tersebut bersatu menjadi sebuah irama. Musik ritmis juga dapat berasal dari bunyi-bunyian berbagai benda-benda yang berirama dan selaras, misalnya tepuk tangan, bunyi kaleng dipukul, batu diadu, derap kaki, dan lain-lain. Mengidentifikasi kegiatan ekonomi berdasarkan ketersediaan sumber daya alam. Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat sangat bergantung pada sumber daya alam yang terdapat di lingkungan. Ada yang dilakukan di dataran rendah, dataran tinggi, sungai, danau, pantai, dan laut. Misalnya, masyarakat yang tinggal di sekitar pantai biasanya berprofesi sebagai nelayan, petani kelapa, atau penjaga pantai. Nah, ini yang masyarakat yang tinggal di pantai. Contohnya ya, ada nelayan nih. Susun pertanyaan wawancara berdasarkan teks. Teks ya, di buku tematik kalian ya, di halaman 104 sampai 105. Ini Miss Novi hanya mengambil di cuplikan teks di halaman 104 ya. Judulnya Konservasi Bekantan di Indonesia. Bekantan merupakan hewan primata endemik yang terdapat di Pulau Kalimantan. Karena statusnya yang terancam punah, bekantan menjadi hewan yang harus dilindungi di Indonesia. Salah satu tempat yang menjadi area penangkaran bekantan yaitu kawasan konservasi mangrove dan bekantan KKMB yang berada di Jalan Gajah Mada, Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Di tempat tersebut kamu dapat melihat langsung tingkah lucu satwa bernama ilmiah Nasalis larvatus yang sekaligus ikon pariwisata Kota Tarakan. Bekantan memiliki hidung yang panjang dan rambut berwarna coklat kemerahan. Dalam hal makanan, bekantan sangat menyukai pucuk daun bakau atau Rhizopora resmusa, tumbuh subur di KKMB. Selain itu, setiap pukul 8, petugas juga memberikan makanan tambahan berupa pisang segar. Nah, saat makan, bekantan memiliki tradisi unik, yaitu membiarkan anggota kelompok kecilnya makan terlebih dahulu. Sementara itu, ketua kelompoknya mengawasi keadaan sekitar guna memastikan tidak ada gangguan. Nah, ada 2 kelompok bekantan di KKMB. Jumlah individu di dalam kelompok tersebut mencapai 15-18 ekor. Kelompok pertama didampingi oleh bekantan bernama John. Dia memiliki tubuh yang paling besar di antara bekantan yang lainnya. Sementara itu, kelompok kedua dipimpin oleh bekantan yang bernama Michael. Nah, dari teks berikut ini kita bisa membuat pertanyaan. Contoh. Nah, di sini Miss Novi ambil di paragraf ketiga ya. Apa tradisi unik bekantan saat makan? Nah, jadi tradisinya di sini yaitu membiarkan anggota kelompok kecilnya makan terlebih dahulu. Itu contoh pertanyaan yang ada di teks tersebut. Kan hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Nah, ini ada gambar hutan. Nah, haknya yaitu kita bisa mendapatkan udara segar, menikmati keindahan hutan, memanfaatkan kayu pohon sesuai aturan, dan memanfaatkan tumbuh sebagai bahan makanan dan obat-obatan. Nah, itu hutan ya. Terus kewajibannya kita apa? Melakukan reboisasi, yaitu kita menanam kembali ya. Terus tidak menebang pohon secara berlebihan atau tebang pilih. Jadi kalau kita mau menebang, memanfaatkan
kayu pohonnya ini bisa kita pilih pohon yang sudah tua ya, seperti itu. Terus tidak membuka lahan tambang secara berlebihan. Jadi jika ada misalnya di hutan itu ada tambang batu bara, terus kita gali semuanya, kita ambil semua, itu tidak boleh. Contoh seperti itu, tidak berlebihan ya, seperlunya saja. Dan ini ada gambar sungai ya. Nah, hak kita menggunakan air untuk keperluan mandi dan mencuci, memanfaatkan aliran sungai untuk transportasi, memanfaatkan air untuk pengairan sawah, memanfaatkan aliran air sebagai pembangkit listrik. Nah, itu hak kita ya. Kewajiban kita di sini ya, mengolah limbah sebelum dibuang ke sungai. Jadi kita ada kotoran atau limbah air, itu kita olah dulu ya sebelum kita buang ke sungai. Kedua, menanam tumbuhan di sepanjang sungai. Nah, jadi kita bisa menanam tanaman bakau ya, itu bisa bermanfaat sekali ya. Kemudian tidak mendirikan bangunan di sepanjang tepi sungai. Bangunan ini sepertinya yang besar-besar bangunan ya, kantor atau gedung-gedung, nah seperti itu. Kemudian tidak membuang limbah dan sampah ke sungai. Nah, itu ya. Tugas mandiri kalian yang pertama, sebutkan 2 alat musik jenis ya. Kemudian tuliskan kegiatan ekonomi yang tinggal di pantai. Kegiatan ekonomi apa yang dilakukan di pantai. Yang ketiga, buatlah 2 pertanyaan dari konservasi bekantan di Indonesia. Di halaman tadi ya, ada halaman 104 sampai 105. Kalian buat pertanyaannya ya. Yang keempat, tuliskan masing-masing 2 hak ya, 2 hak dan 2 kewajiban di lingkungan sungai. Yang ada di lingkungan sungai itu apa hak kita dan kewajiban kita ya. Terima kasih, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.